Pendiri Krishna Holding Company, Ajit Krishna, hari ini terkenal sebagai pengusaha oleh-oleh hebat. Namun, siapa sangka masa kecilnya harus melewati keadaan-keadaan yang sulit. Dalam video YouTube bertajuk Cerita Sukses Jadi Miliarder di usia 35 tahun, Ajit Krishna bercerita bahwa saat SMP, ia harus berjalan kaki menempuh 2,5 km untuk sampai ke sekolah. Setelah tamat SMP, Krishna diarahkan untuk sekolah pariwisata agar setelah lulus dimasukkan kerja di hotel. Krishna diiming-imingi untuk masuk hotel sebagai steward, yang ternyata artinya tukang cuci piring. Akhirnya Krishna pun sekolah di sekolah menengah industri pariwisata. Namun sekolah ini lebih jauh dari SMP-nya. Krishna harus menempuh 3 km dan melewati 3 makam untuk sampai ke sekolah tersebut. Saking sulitnya ekonomi Krishna, tidak takut harus melewati makam. Sehari-hari ia hanya makan nasi jagung dan nasi ubi. Jarang sekali ada beras di rumahnya. Hingga suatu hari setelah 6 bulan sekolah, ayahnya memanggil Krishna dan mengatakan bahwa tidak bisa menyekolahkan Krishna lagi. Setelah itu, Krishna pergi dari kampung halamannya tanpa uang saku sepeser pun, hanya dengan pakaian secukupnya. Suatu hari, tibalah Krishna di daerah Sanur yang merupakan salah satu kawasan pariwisata di sana. Ada beberapa hotel melati dan Krishna menumpang di salah satu bernama Hotel Rani. Krishna menumpang di pos security Hotel Rani sambil mencari pekerjaan. Hari pertama yang Krishna lakukan adalah membersihkan halaman parkir hotel tersebut. Lalu jam 12 malam hingga jam 3 subuh, Krishna mencuci mobil yang ada di parkiran tersebut. Setelah itu barulah Krishna beristirahat tidur di pos security sampai jam 7 pagi. Setelah itu pemilik mobil yang dicuci Krishna pun keluar dan ternyata pemilik Hotel Rani yang ditumpangi Krishna. Seketika Krishna meminta izin untuk tinggal sementara di hotel tersebut. Sambil membersihkan halaman dan mencuci mobil, Krishna juga diberi makan sebagai upah yang ia kerjakan. Saya tinggal di pos security beralaskan bantal batu batako selama 2 tahun, berukuran 2 x 2,5 meter, kenang Krishna. Rutinitas itu kerap dilakukan Krishna setiap hari, dan pendapatannya dari mencuci mobil hanya sebesar 2.000 sampai 5.000 per hari. Dalam sebulan, Krishna hanya mendapatkan 150.000. Krishna pun bertekad ia akan menjadi orang yang sukses di Bali. Setelah berjalan 2 tahun, Krishna memutuskan berhenti mencuci mobil karena terlalu berat untuk bekerja malam. Dengan modal dari mencuci mobil sebesar 150.000 itu, Krishna kumpulkan untuk membeli sepeda motor Honda 70. Lewat itulah Krishna mulai mencari pekerjaan, dan pekerjaan pertamanya adalah di konveksi Siddhartha. Di luar jam kerja, Krishna melakukan pekerjaan bersih-bersih hingga belajar menjahit sablon dan cutting. Yang tadinya saya hanya tamatan SMP tidak tahu apa-apa, begitu bekerja di sana punya kelebihan menjahit, sablon dan motong cutting, ujar Krishna. Setelah bekerja semakin banyak, Krishna pun mulai membawa pekerjaan keluar di situ. Krishna bertemu teman SMP-nya yang menjadi istrinya sekarang. Dahulu, istrinya juga bekerja sebagai tukang jahit. Lalu Krishna juga memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga memutuskan menikah di usia muda. Awalnya bos tempat Krishna bekerja ragu karena usia Krishna terlalu muda untuk menikah. Namun Krishna bertekad setelah menikah, perusahaan Siddhartha ini pun akan dia besarkan. Dan itu semua terjadi karena banyaknya pekerjaan dilakukan Krishna dengan istrinya hingga mereka bisa kontrak tanah. Di tengah perusahaan Siddhartha yang semakin maju, Kris juga tak mau ketinggalan. Pada tahun 1990, ia dan istrinya memutuskan mengontrak toko kecil berukuran 6,5 meter untuk membuka konveksi bernama Cok Konveksi. Namun mengisi konveksi itulah yang berat. Akhirnya Krishna mengajak Siddhartha bermitra dengan hingga tahun 1994. Setelah 4 tahun bekerja sama, Krishna bertekad untuk benar-benar mandiri. Setelah 4 kali meminta berpisah, akhirnya barulah diizinkan berpisah oleh istri Siddhartha. Namun harus ada pembagian aset dan inventaris sejak tahun 1990 hingga 1994. Terhitunglah 60 juta dibagi 2, masing-masing dari Krishna dan Siddhartha mendapatkan 30 juta. Namun Krishna tidak memiliki uang untuk membayarnya. Barulah selama 6 tahun dicicil, tahun 2000 dilunasi oleh Krishna. Pada tahun 2000, konveksi terbesar di Bali adalah Siddhartha. Tapi tahun 2001, konveksi terbesar di Bali adalah Cok Konveksi, milik Krishna. Pada tahun 2006, Krishna mengajak istrinya untuk ekspansi ke bisnis lain. Setelah meneliti, Krishna melihat peluangnya adalah bisnis oleh-oleh baju kaos I Love Bali dan camilan. Pada tahun 2007, Krishna memberanikan diri membuka toko oleh-oleh Krishna
oleh-oleh khas Bali. Saat hari pertama pembukaan laku keras hingga mengantongi 4 juta. Tetapi makin hari makin menurun, padahal Krishna sudah melakukan pinjaman ke bank. Krishna pun akhirnya berpikir keras dan melakukan strategi marketing. Ia membagikan brosur yang jika ditukar akan mendapatkan kaos I Love Bali. Namun sebelum brosur tersebut ditukar, Krishna akan meminta orang-orang untuk berkeliling toko oleh-olehnya. Cara itu pun berhasil. Paling tidak satu orang bisa membeli oleh-oleh hingga 100.000. Cara promosi yang kedua adalah Krishna meminta teman-temannya memarkirkan mobil di halaman toko oleh-olehnya selama 2 bulan agar terlihat ramai. Sekarang boro-boro parkir di Krishna karena Krishna kurang lahan parkir, saking ramainya, tandas Krishna. Pada tahun 2008, Krishna pun memutuskan membuka toko Krishna yang kedua dengan luas 5.000 meter persegi di samping oleh-oleh Erlangga. Meski awalnya bersaing, tetapi hubungan Krishna dan Erlangga justru sangat baik seperti keluarga. Dan kedua toko oleh-oleh ini pun menjadi toko oleh-oleh terbesar di Bali. Krishna juga membagikan pengalamannya saat ia berusia 35 tahun, merasakan uang sebesar 1 miliar dari penjualan oleh-oleh. Krishna juga tak lupa dengan kampung halamannya. Ia membuka toko oleh-oleh seluas 3 hektar di tengah sawah untuk mengabdi kepada desa dan tanah leluhurnya. Semeton Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar.